putra kami yang ketiga. Aku harap semua orang malam ini bisa bersenang-senang dan menikmati diri sendiri. Ayah, Xiaoman juga mau makan kue. Anak siapa ini? Tuan Muda Shen. Kenapa Anda terlihat sangat marah? Saya dengar, itu Tuan Mudaku yang menemukannya di pinggir jalan 5 tahun lalu. Anak liar, Tuan Mudaku. Dia sudah berselisih dengan Tuan Shen sejak kecil. Mungkin dia merasa kasihan atas pengalamannya. Ayah dan anak sama-sama orang yang patut dikasihani. Kemana Gu Cheng lari? Cepat bawa dia ke sini. Jauhkan anak ini dariku. Ayah, Xiaoman mau dipeluk. Sheng Tianjiao, siapa yang mengizinkanmu menindas putraku? Gu Cheng, malam ini adalah perjamuan keluarga Sheng kita. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Keluar dari sini. Maaf. Kami akan segera pergi. Kau bisa pergi jika mau. Hanya saja, barusan, putramu yang bodoh mengotori sepatuku. Ini seperti The Godfather. Ayo, jilat sampai bersih. Apa maksudmu? Jangan pikir aku tidak tahu. Anak ini adalah anak Yan Xin. Dulu, aku baru saja mengusirnya, dan kau menjemputnya untukku. Katakan padaku, jika para tamu di sini semua tahu bahwa kau punya perasaan pada kakak iparmu, membesarkan seorang putra untuknya, apa yang akan mereka pikirkan? Siapa tahu, Yan Xin tidak akan beristirahat dengan tenang. Xiaoman, tunggu aku di sana. Baiklah. Baiklah. Aku akan menjilatnya. Nah, begitu lebih baik. Siapa yang mengizinkanmu menjilat? Kau milikku. Tanpa izinku. Tidak ada yang bisa membuatmu berlutut. Lepaskan aku. Ada begitu banyak orang yang menonton. Aku tidak akan melepaskan. Bahkan Borgol pun tidak bisa menahanmu. Jika aku melepaskan, bukankah kau akan melarikan diri? Aku pria beristri. Aku memperingatkanmu. Jangan main-main di depan putra kita. Pakaian tidak bisa dimakan. Halo, kakak cantik. Bisakah kamu menjadi ibuku? Menjadi ibumu. Apakah ini yang kau sebut pria beristri? Aku tidak menyangka aku bahkan belum melamar. Dan kau sudah begitu tidak sabar. Anak-anak hanya bicara. Mereka bicara omong kosong. Kamu tidak bisa menganggapnya serius. Tidak. Siapa kau? Apa kau percaya aku akan segera? Nona muda Red Butterfly ada di sini. Siapa yang berani lancang? Red Butterfly, bukankah itu organisasi pembunuh paling kuno di Hua Country? Kenapa mereka ada di sini? Token kupu-kupu merak. Anda adalah tuan kupu-kupu merak. Saya buta dan tidak mengenali keagungan Anda. Anda sudi menghadiri perjamuan saya. Ini sungguh suatu kehormatan. Untuk grup Shen, kami tidak diundang olehmu. Istrimu yang mengundang kami. Benar, istri. Di mana Zuzu? Kenapa dia belum di sini? Tuan kupu-kupu meram sudah tiba. Kenapa dia belum datang menyambut tamu? Maafkan aku, Kakak Xiang. Riasannya tadi agak terlalu lama. Aku terlambat. Tapi ini hari jati kita. Jati tidak apa-apa terlambat sedikit, kan? Cepat kemari dan lihat. Siapa ini? Mana aku tahu siapa ini? Mungkinkah ini salah satu adik perempuan baikmu yang lain? Beraninya kau? Kau berani menghina nona muda kupu-kupu merak. Seseorang, tampar dia. Tuan Sancai, bukankah Anda baru saja bilang bahwa istri saya yang mengundang Anda? Kenapa Anda langsung menggunakan kekerasan saat bertemu? Nyonya, tapi aku ingat jelas bahwa Nyonya muda grup Xiang adalah Yan Xin. Lalu benda apa ini yang kau pegang di tanganmu? Siapa kau? Wanita itu Yan Xin sudah lama meninggal. Jangan sebut wanita itu di depanku. Aku adalah Nyonya muda Xiang. Beraninya kau memukulku. Bukankah sudah kukatakan padamu? Konsekuensi menghina nona muda ini adalah tamparan di wajah. Apa kau tuli? Zuzu, cepat minta maaf padanya. Dia adalah penerus kupu-kupu merak. Jika kita menyinggungnya, tidak ada dari kita yang akan baik-baik saja. Tapi aku istrimu. Kau sungguh, demi wanita ini, mengatakan hal seperti itu padaku. Minta maaf. Nona muda, maafkan aku. Cucu yang lancang. Jadi bagaimana dengan Red Butterfly? Kota utara adalah wilayah Xiang. Beraninya kau menggangguku.
Aku akan membunuhmu cepat atau lambat. Saya ingin tahu apa yang membawa Nona muda ke sini hari ini. Aku di sini hari ini untuk memenuhi perjanjian pernikahan. Bertahun-tahun yang lalu, ibuku diselamatkan oleh Tuan Besar Xiang. Dia berjanji untuk membentuk aliansi pernikahan dengan keluarga Xiang. Token kupu-kupu merah ini adalah maharku. Siapapun yang menikahiku akan bisa bersama-sama mengendalikan kupu-kupu merah denganku. Dulu, Mu Susu mengandalkan identitasnya sebagai putri tertua keluargamu untuk membuat Xiang Tianjiao mencoba membunuhku. Sekarang, menghadapi godaan kupu-kupu merah, Mu Susu, aku akan lihat berapa lama kau bisa terus tersenyum. Selama saya menikahi Nona muda, saya bisa menjadi pengendali kupu-kupu merah. Yan Ruoxue tidak sebaik kita. Kakak, tolong jaga dirimu. Kamu punya keluarga. Kenapa dia begitu marah? Aku tidak berbicara dengannya. Gu Cheng, kau tidak cemburu, kan? Tidak. Kalau begitu aku akan pergi dan berbicara dengan Tuan Xiang tentang pernikahan itu. Minggir, jangan hentikan aku. Yan Ruoxue, aku memperingatkanmu. Jangan sentuh Mu Susu. Kamu tidak mampu menyinggung keluargamu. Aku belum bertarung. Bagaimana kau tahu aku tidak bisa menang? Jangan keterlaluan. Gu Cheng, beraninya kau menggigitku. Jangan menolak tawaran baik dan dipaksa menerima hukuman. Putra tunggal keluarga Xiang yang belum menikah. Hanya kau satu-satunya. Jadi kau ditakdirkan untuk menjadi milikku. Aku tidak menyukaimu, dan aku tidak akan memenuhi perjanjian pernikahan denganmu. Aku akan tinggal di keluarga Xiang sampai kau jatuh cinta padaku. Di permukaan, dia adalah anak angkat yang ditindas, tapi diam-diam, dia sulit dipahami dan terampil. Gu Cheng, rahasia yang kau simpan, aku akan perlahan-lahan menggali. Gucei, si tidak berguna itu, ternyata berhasil menggait Yan Ruoxue. Jika mereka benar-benar menikah, maka di keluarga Sheng di masa depan, saya akan punya satu pesaing lagi. Tidak, saya harus mencari cara untuk menghentikan mereka. Ayah, aku sangat suka akad Ruoxue. Bisakah ayah membiarkannya menjadi ibuku? Xiaoman, ayah dalam hidup ini hanya mencintai ibu. Wanita lain manapun, ayah tidak akan mempertimbangkan untuk menikah. Tapi, kakak Ruoxue jelas sangat baik. Xiaoman, ayah akan siapkan air mandimu. Kamu masuk dan mandi sebentar lagi. Aku benar-benar tidak tahu apa yang begitu bagus dari berandalan bau itu. Idiot ceroboh tanpa kewaspadaan sama sekali. Apa yang akan kau gunakan untuk bersaing denganku? Kakak, selamatkan ayah. Ayah dipukuli. Jangan khawatir, Xiaoman, ceritakan perlahan. Jangan khawatir. Tinggal bersamamu, di bawah atap yang sama selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin aku tidak waspada padamu? Aku tidak menyangka bahwa karena kamu sudah menyiapkan begitu banyak mainan kecil. Kalau begitu aku dengan enggan akan membantumu. The film was translated and narrated by M Media. Sheng Bailu, sepupu keluarga Sheng. Sepupu, jangan khawatir. Gu Cheng malam ini. Dia bersamaku malam ini. Aku akan bersenang-senang dengannya. Xiang Tianjiao, bajingan itu, kenapa dia belum membalas? Sudah selarut ini, seharusnya sudah diatur sekarang, kan? Kemari. Pergi undang ibu dan ayah kemari. Katakan saja bahwa aku dan Sheng perlu membahas pernikahan Gu Cheng dan Yan Ruoxue. Gu Cheng, aku harus lihat bagaimana kau akan menikah setelah kau dipermainkan di depan semua orang. Yuzu, sudah selarut ini. Kenapa kau meminta aku dan ibumu datang? Ada apa sebenarnya yang terjadi? Aku dan Sheng awalnya ingin membahas pernikahan Xiao Cheng dengan ibu dan ayah. Tapi aku tidak menyangka Sheng melihat Xiao Cheng masuk ke kamar sepupunya larut malam. Dia belum keluar. Aku takut sesuatu terjadi pada Xiao Cheng. Jadi aku mengundang kalian kemari. Xiao Cheng, bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti ini? Tuan, suara ini, mungkinkah itu Xiao Cheng dan Bailu dan yang lainnya? Mengetuk pintu. Aku ingin melihat apa yang mereka lakukan. Hentikan kalian semua. Sampaikan perintah. Tanpa izinku, tidak ada seorang pun yang diizinkan masuk. Siapa yang tidak punya mata? Minggir. Sheng Tianjiao. Lalu di mana Gu Cheng? Selamatkan aku. Nyonya,
tidak bisa menghentikan mereka. Gucheng, anak durhaka, aku tidak pernah menyangka bahwa kau akan menjadi binatang buas seperti ini. Lebih buruk dari hewan. Selamatkan aku. Tian Jiao. Anakku. Bagaimana kamu bisa dipukuli seperti ini? Bagaimana bisa? Shang Tian Jiao dan dia. Anak durhaka. Bailu adalah sepupumu. Beraninya kau melakukan hal tidak etis seperti itu. Kau telah membuat kami, keluarga Sheng, kehilangan muka sepenuhnya. Ayah, pasti Tian Jiao. Setelah melihat Gucheng masuk, ingin mencari tahu. Jadi dia masuk ke kamar dan disergap. Ibu dan ayah. Kakak ipar tertua, kenapa kalian di sini? Di tengah malam, berpakaian seperti ini. Siapa yang kau coba goda? Yan Ruoxui, itu bukan urusanmu. Protes ditolak. Pakai bajumu, atau kau akan masuk angin. Gucheng, berpakaian seperti ini, muncul di ruangan ini. Kau, apa yang sedang kau lakukan? Pemanas air di kamarku rusak. Aku kebetulan bertemu dengannya di jalan. Dan dia belum tidur. Jadi aku datang ke kamarnya untuk pinjam air buat mandi. Kamu bilang aku benar. Adik perempuan, aku punya semua video kotormu itu di ponselku. Selama aku menekannya sedikit saja, seluruh keluarga, seluruh lingkaran akan tahu apa yang sedang kamu lakukan. Jangan, tolong jangan kirim mereka. Aku akan memberitahumu semuanya. Shang Tian Jiao memaksaku melakukannya. Dia ingin merusak reputasimu. Dia ingin kamu agar tidak bisa menikahi nona muda kupu-kupu merah. Hanya mengakui hal-hal ini tidak cukup. Selanjutnya, kamu harus mendengarkanku dengan patuh. Ya, aku hanya berbaik hati, membiarkannya mandi. Dia tidak tahu apa-apa. Aku dan kakak Tian Jiao tertarik satu sama lain tanpa terkendali. Seperti kayu kering bertemu api. Beraninya kau menyakiti suamiku. Akan ku bunuh kau. Cukup. Sheng Bailu, mulai hari ini, kau keluar dari sini. Jangan pernah berani menginjakan kaki ke pintu keluarga Sheng lagi. Maaf tentang masalah keluarga ini. Maaf atas tontonan ini. Tolong jangan sebarkan. Bagaimanapun juga, orang tidak seharusnya membuka aib keluarga di depan umum. Urusan keluarga. Jangan lupa, Pak Tua Xiang, bahwa aku belum kembali. Tapi sebentar lagi, aku akan menjadi salah satu orang keluarga Xiang. Akan segera. Tolong beri saya waktu, Nona muda. 3 hari lagi. Di Hotel W, kami akan mengadakan pesta pertunanganmu dengan Xiao Chen. Demi pesta pertunangan, simpan masalah ini rapat-rapat. Ayah, kamu benar-benar memperlakukan pernikahanku sebagai alat perdagangan. Gucheng, menikahi nona muda adalah kehormatan bagimu. Selain itu, sang putri sudah memberi keluarga Sheng cukup kehormatan. Jangan memancing masalah. Gucheng, tunggu aku. Turun, lantai ini kamarku. Beginikah caramu memperlakukan penyelamatmu? Ada begitu banyak pria lajang di cabang samping keluarga Shen. Kenapa kamu harus memilihku, seorang anak angkat yang tidak disayang? Anak angkat. Tapi, aku jelas mendengar kepala pelayan memanggilmu Tuan Muda. Jadi, kau adalah putra Pak Tua Xiang. Tuan Muda. Kamu benar-benar mengawasiku. Bukan hanya itu. Aku juga tahu, kau ingin membalas dendam pada Shang Tian Jiao. Biar ku tebak, bagaimana dia menyinggungmu? Apakah itu uang? Harta keluarga? Atau wanita? Gucheng, apa yang akan kau lakukan? Selama kamu bisa membantuku membalas dendam, kamu bisa memiliki semua yang kumiliki. Bukankah tadi kau adalah teladan kebajikan? Kenapa sekarang kau begitu proaktif? Lepaskah? Bukan itu maksudku. Kakak, biarkan Xiao Cheng melayanimu dengan baik. Ayah, apa yang ayah dan kakak Roxul lakukan? Barusan, kamu dijemput oleh orang jahat. Xiaoman yang menemukan kakak Roxul untuk menyelamatkan ayah. Xiaomanku sangat luar biasa. Kau yang memulainya duluan. Ayo pergi, ayah akan mengantarmu mandi. Tapi, kakak Roxul, Jangan pedulikan dia, dasar mesum. Bagaimana aku? Aku jelas yang dimanfaatkan. Saya yang benar. Kau tidak berguna. Kau bahkan tidak mengenali kakakmu. Kau buta. Kakak ipar, ketika aku masuk ke kamar, kakak terbaring tengkurap. Aku pikir dia sengaja melakukannya. Ini sedikit main-main. Apapun alasanmu, keadaan kakakmu yang terluka sekarang, semuanya salah Gucheng. Aku ingin Gucheng mati malam ini. Tolong jaga anak ini untukku. Aku harus pergi keluar. Sudah selarut ini. Mau kemana? Menemui teman. Siapa yang menemuimu selarut malam ini? Teman yang mana? Xiaoman,
Jadilah anak baik dan dengarkan kakakmu. Mengerti? Ya, ayah. Lanjut Kak. Jika kamu menganggapku sebagai sekutu, bantu aku menjaga Xiaoman. Dia tidak sehat. Aku tidak percaya dokter keluarga. Aku hanya percaya padamu. Tuan Shen, obat anakku. Kapan kamu bisa memberikannya padaku? Jangan terburu-buru. Selama kamu menemani kami para saudari, dan selesaikan putaran minuman ini, aku akan memberimu obat itu. Xiao Chang, kamu benar-benar lepas kendali sekarang. Baru saja, memohon padamu, untuk bersulang, kamu bahkan tidak mau melakukannya. Xiao Chang, selama kamu sedikit lebih berinisiatif, menginaplah denganku malam ini. Belum lagi sekotak obat ini, bahkan obat seumur hidup. Kami para saudari akan menanggung semuanya. Ada apa? Cium dia, cium dia. Xiao Chang, mengalah saja pada Tuan Shen. Nona muda kupu-kupu merah. Kenapa nona muda itu? Kalian semua, keluar dari sini. Ini yang kau sebut teman. Aku tidak menyangka, Tuan muda grup Xiang, di balik layar, terlibat dalam urusan kotor seperti ini. Apakah kau kekurangan uang? Di matamu, apakah aku orang yang begitu tercela? Tidak kekurangan uang. Kenapa kau bekerja sebagai pendamping di klub malam? Dan, apa gunanya kau mencari mereka? Apa yang kau inginkan? Aku bisa memberikannya padamu. Asal kau mengatakannya, aku akan memberikannya. Gu Zheng, apa yang kau lakukan? Jika aku bilang, aku The film menginginkan was nyawa seseorang. translated and Apa maksudmu? narrated by M Media. Gu Zheng, kenapa kau begitu panas? Sialan, dia pasti dibius. Ayo, aku akan mengantarmu kembali. Roxui, Gu Zheng, apa yang kau lakukan? Ini di dalam mobil. bukankah kamu bilang, selama aku memintamu, kamu akan memberiku apa saja? Yan Roxui, aku mohon padamu. Tolong, bantu aku. Kau baru saja dibius. Tenang. Aku akan mengantarmu pulang. Aku tidak mau istirahat. Aku hanya menginginkanmu. Yan Roxui. Kalian bertiga, dasar tidak berguna. Kalian bahkan tidak bisa mengawasi gigolo. Ada apa? Astaga, Tuan Shentu, bukankah kamu bersama nona muda? Kenapa kamu tiba-tiba? Yan Xin, jangan pergi. 7 tahun kemudian. Kakak ipar, kenapa kamu di sini? Mu Susu berkata, asal aku meminum segelas anggur itu, dia akan membawaku menemui Sheng Tianjiao. Pasti kakak laki-laki akan main-main dengan Mu Susu lagi. Kamu tunggu, aku akan mengantarmu ke sana. Yan Xin. Yan Xin, kamu ingat ini. Kali ini, kamu yang berinisiatif memprovokasiku. Yan Xin, maaf. Aku terlambat. Tuan muda, bukti telah dihancurkan. Kita hanya bisa mengatakan bahwa kebakaran ini adalah kecelakaan. Pasti Sheng Tianjiao menghancurkan bukti. Bagus sekali. Sekarang aku kembali. Aku tidak akan pernah melepaskannya. Tunggu saja kalian semua. Cepat atau lambat, aku akan membuat kalian semua terkubur bersama Yan Xin. Yan Xin. Leontin Giok Yan Xin. The film was translated and narrated by M Media. Ada apa? Tuan muda baru saja bangun. Dan ingin menyerangku diam-diam. Kau tidak merindukan Yan Xin. Bagaimana kamu tahu? Tadi malam, kau meneriakkan namanya. Sepanjang malam, siapa Yan Xin bagimu? Sampai kau begitu memikirkannya. Dia hanya teman biasa bagiku. Pembohong, saat aku dan Sheng Tianjiao menikah, Gu Cheng jelas berada di luar negeri. Aku tidak pernah melihatnya dari awal sampai akhir. Bagaimana dia bisa menjadi teman? Begitukah? Sudahlah, jika kau tidak mau membicarakannya. Apakah Nona muda masih ingat janjimu?
Kupu-kupu merah berjanji akan membantuku membalas dendam. Dan harganya adalah segalanya dari keluarga Shengku, termasuk diriku. Yan Ruoxu, kamu sebaiknya mengingat ini baik-baik. Apa yang kau lakukan? Ada apa? Kamu tidak mau? Atau kamu pikir aku kurang jalan? Nyonya, bawahan ini sedang menginterogasi Sang Bailu. Putri, ampuni saya. Bawahan ini tidak melihat apa-apa. Kenapa kau menghindar? Kemari dan bantu aku. Ini tidak pantas, bukan? Apa yang kau pikirkan? Punggungku terkilir. Nyonya, mengapa Anda tidak memberi Tuan Muda Gu sebuah gelar? Bawahan ini, sepertinya dia bekerja cukup keras. Dia hanya seorang gigolo yang akan menjual dirinya untuk mencapai tujuannya. Menginginkan gelar, apakah dia pantas mendapatkannya? Yan Ruoxu, kamu pikir kamu hebat sekali karena kamu menangkapku. Bagaimanapun juga, aku masih anggota keluarga Xiang. Kamu hanya seorang tunangan yang bahkan belum menikah masuk ke keluarga. Beraninya kamu memperlakukan kakak iparmu seperti ini. Di masa depan, kakak Tianjiao tidak akan membiarkanmu lolos. Kau tidak berpikir, aku akan menikahi Xiang Tianjiao, kan? Mungkinkah kamu suka? Gu Cheng, si tampan itu. Gu Cheng adalah milikku. Hanya aku yang bisa memanggilnya pria cantik. Jangan kira aku tidak tahu. Dua kejadian penjebakan ini, semuanya kau yang atur sendiri. Jika aku tidak datang tepat waktu, Gu Cheng mungkin sudah mati di tanganmu. Sang Bailu, apa menurutmu? Aku mudah ditindas. Apakah menurutmu Gu Cheng itu orang baik? Dulu, demi merebut posisi kepala keluarga, dia sendiri membakar sampai mati. Kakak iparku, Yan Xin, mengetahui dia begitu. Bajingan tak berperasaan. Kamu masih berani mempertahankannya di sisimu. Apa yang kau katakan? Tuan Muda, apakah Anda baik-baik saja? Bagaimana dengan Yan Ruoxu? Aku sudah menciumnya dan memeluknya. Dan dia pergi begitu saja. Tuan Muda, Anda tidak perlu mencari bantuan dari pihak luar seperti kupu-kupu merah untuk balas dendam. Selama Anda bersedia mengakui leluhur Anda dan kembali ke keluarga Sheng dengan dukungan kelompok, apakah ada sesuatu yang tidak bisa Anda dapatkan? Dukungan. Aku memohon pada ayahku saat itu untuk melindungi Yan Xin, tapi malah dia dibakar sampai mati. Ini yang dia sebut ikatan keluarga. Tidak sebaik aku tidur dengan Yan Ruoxu. Tuan membunuh Yan Xin untuk membantumu menghilangkan kekhawatiranmu. Bagaimanapun juga, dia melahirkan seorang anak laki-laki. Xiaoman adalah putra Yan Xin dan aku, Sang Aigo, menggunakan tanganku untuk membunuh ibu dari anakku sendiri. Bagaimana kamu bisa memintaku menghadapi Xiaoman? Dulu, Gu Cheng, yang berada jauh di luar negeri, mengetahui bahwa kakak iparku Yan Xin telah melahirkan seorang putra. Dia naik pesawat kembali ke negara itu semalam dengan pengawal yang diberikan oleh pamanku dan membakar rumah kakak iparku di tempat. Kasihan kakak iparku. Dia meninggal begitu saja tepat setelah melahirkan. Jadi api yang membunuhku sebenarnya dinyalakan oleh Gu Cheng. Aku benar-benar meremehkannya untuk mendapatkan posisi kepala keluarga, mengibarkan bendera balas dendam. Berpura-pura sangat mencintaiku di depanku, karena kau sangat menyukainya. Kalau begitu aku akan membantumu. Shin Tu, panggil manajer hotel ke sini. Bahkan nona muda kupu-kupu merah telah menjadi menantumu, Siang Tua. Kau benar-benar diberkati. Tidak juga, saya harus mengandalkan dukungan dari semua saudara dan saudari saya di masa depan. Sayang, kenapa kau tidak menungguku? Aku bahkan tidak bisa mengejarmu. Bukankah kau suka berakting? Aku akan membuatmu muak sampai mati. Cuaca dingin. Pakai baju lebih tebal. Sekarang musim panas. Xiao Cheng membawa menantunya kemari. Saya sudah bertemu semua paman dan sesapul. Paman dan sesapul. Ini tunanganku, Yan Ruoxu. Hanya anak haram yang dipungut dari luar. Sekarang dia ingin melangkahi tuan muda ini. Bermimpi menjadi anggota sejati keluarga Sheng. Apa dia pikir aku sudah mati? Jangan khawatir, sayang. Malam ini, aku sudah siapkan khusus pertunjukan bagus untuk Gu Cheng. Setelah pertunjukan selesai, apalagi aliansi pernikahan dengan Red Butterfly, bahkan keluarga Xiang mungkin tidak akan bisa mentolerir bajingan tak berperasaan itu. Tunggu saja dan lihat. Maaf, Nyonya muda. Saya tidak sengaja melakukannya. Angkat kepalamu. Nyonya, menurut informasi intelijen, Sheng Tianjiao dan Mu Zuzu telah mengatur seorang pelayan untuk menumpahkan anggur pada Gu Cheng di pesta pertunangan, sehingga memancingnya masuk ke sebuah ruangan untuk merusak reputasinya. Ini adalah foto pelayan itu. Sangat bagus. Kita akan menggunakan rencana mereka untuk melawan mereka. Sheng Tianjiao tidak ingin Gu Cheng menjadi kepala keluarga. Aku punya niat yang sama. Kalau begitu, bukankah Sheng Tianjiao yang akan menuai keuntungan? Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkannya hidup tenang. Seperti yang diduga, Sheng Tianjiao tidak bisa diam. Sayang, pakaianmu kotor. Kembali ke kamar dan ganti pakaian. Aku akan menunggumu di bawah. Janji padaku cepat. Cepat naik ke atas. Masih ada lagi. Bajuku kotor melindungimu.
Kamu istriku. Temani aku ke atas untuk ganti baju, Yan Ruoksu. Aku tahu kamu sudah merencanakan sesuatu melawanku. Kamu sangat ingin melihatku mempermalukan diri sendiri. Aku akan membiarkanmu menikmati pemandangan dari dekat. Apa kau anjing? Aku akan mengikutimu, siapa takut siapa. Anggur di ruangan itu disiapkan oleh Bu Zuzu. Itu dicampur dengan obat-obatan. Dia berencana mencari seorang wanita cantik untuk menipu Guce agar meminumnya. Bawahan sudah menggantinya dengan orang kita sendiri. Tuan mudaku, ini pakaian bersih yang Nyonya siapkan untukmu. Anggur di atas meja juga disiapkan secara khusus. Semoga kalian berdua menikmati malam yang menyenangkan. Bersulang. Apa? Aku yakin anggur ini ada sesuatu yang ditambahkan. Nyonya begitu bersemangat untuk merusak tubuhku. Minumlah. Kamu bahkan tidak repot-repot berpura-pura. Nyonya ingin aku meminumnya. Lalu mendorongku ke ranjang siapa? Yan Ruoksu. Karena kamu tidak percaya padaku, mengapa kamu mencari kerja samaku sejak awal? Kau menguping pembicaraanku. Baiklah, kau harus minum segelas anggur ini hari ini. Kau tidak punya pilihan. Beraninya kamu. Sudah kubilang kau tidak bisa lari. Shintu, bawa dia keluar sini. Ya, Tuan muda, Nyonya muda, masalahnya sudah diurus. Di mana Gu Cheng? Sudah pingsan di kamar. Bagus, pergi dan beritahu Nyonya Wang. Katakan saja, gigolo yang selama ini dia dambakan, sudah siap. Malam yang begitu indah, sebagai kakak laki-laki, tentu saja, aku tidak boleh absen, Gu Cheng, karena kau berkomplot melawanku. Kakak akan memberitahumu, apa artinya hancur total. Tuan muda sudah tiba. Itu tidak benar, kamar yang kupesan jelas bukan ini. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan pakaiannya, dan letakkan bersama pakaian Gu Cheng. Ingat untuk menatanya dalam pose yang lebih menarik. Ayah, sesuatu yang buruk telah terjadi. Klien lama kita, Nyonya Wang, sepertinya diculik. Ada apa? Pengawalnya baru saja datang dan berkata, Nyonya Wang tiba-tiba menghilang di taman, memeriksa rekaman pengawas, dan menemukan dia dipukul pingsan oleh seorang pria berpakaian hitam. Apa yang bisa kita lakukan? Zuzu, jangan khawatir. Keamanan hotel ini ketat. Orang ini tidak akan bisa melarikan diri. Kalau begitu cepat Kari, untuk apa kau berdiri di sana? Cari, kami sudah mencari. Tapi di kamar itu bukan hanya Nyonya Wang. Siapa lagi yang diculik? Juga Tuan muda Gu. Ayah, kenapa kau terburu-buru memanggilku ke sini? Ada apa? Mereka bilang Xiao Cheng diikat di dalam. Aku takut tidak bisa mengalahkan mereka. Jadi aku harus memanggilmu. Menurutmu apa yang harus kita lakukan tentang ini? Shintu, buka pintunya. Ya. Bagaimana mungkin? Xiao Cheng. Rencanaku jelas untuk menyatukan Gu Cheng dan Xiang Tianjiao. Keluarga Xiang yang terjerat skandal tidak akan pernah membiarkan salah satu dari mereka mewarisi kekayaan keluarga. Lalu, aku akan mengusulkan kompensasi untuk pertunangan dan menuai keuntungan. Tapi kenapa sekarang jadi begini? Aku akhirnya mengerti. Kau begitu proaktif, semuanya demi rubah betina ini. Istri, apa yang kau lakukan di sini? Bukankah aku akan menonton Gu Cheng mempermalukan diri sendiri? Istri, Yan Ruoksu. Jadi keluarga Sheng berbohong. Siapa sangka yang kelihatannya sopan? Tuan muda Sheng adalah simpanan Nyonya Wang. Mereka berdua bersama beberapa hari yang lalu. Aku tidak menyangka dia naik keranjang Nyonya Wang hari ini. Aku ingin tahu apa yang akan dipikirkan Nyonya muda setelah memergoki mereka di ranjang 2 kali. Apalagi yang bisa dipikirkan Nyonya? Apalagi yang bisa dia pikirkan? Dia pasti mengincar kekayaan keluarga Sheng, berharap bisa mengandalkan putranya untuk mendapatkan posisi penting, menyingkirkan ayah dan mempertahankan putra. Zuzu, dengarkan penjelasanku. Bukan begitu. Aku bukan istrimu. Aku ingin menceraikanmu. Hati-hati. Terima kasih, istriku tersayang.
Melihatku, tiang penopangmu tidak terluka. Kamu tidak terkejut. Tidak mungkin. Aku sendiri yang memberimu anggur itu. Kirim seseorang ke 303. Ikat aku. Karena kakak sangat ingin adik dipermalukan. Mengapa tidak memberi contoh untuk adik dulu? Ayo pergi. Yan Ruoxu. Kamu benar-benar ingin menyeretku dan Sheng Tianjiao jatuh bersama. Memfitnah kami bersaudara. Kamu benar-benar kejam. Belumkah kamu memikirkan konsekuensi membuatku marah? Ruoxu Lila. Aku akan membawanya kembali ke kamarnya dulu. Kalian lanjutkan berdebat. The Ayah, film was Yu Chen translated jelas ada di and kamar ini narrated barusan. by M. Media. Saya dibius, tapi dia tidak. Ini pasti perbuatan Yu Chen. Dia ingin mempermalukanku, dan kemudian dia bisa menuai hasilnya. Ayah, jangan biarkan dia pergi. Berlutut, ayah, aku anak kandungmu. Ayah tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Kau benar-benar, di depan semua orang, lagi dan lagi, melakukan hal-hal kotor seperti itu. Membiarkan reputasi keluarga Shen yang sudah berabad-abad hancur. Dan kau masih bersikeras dengan begitu percaya diri, menolak mengakuinya. Sheng Tianjiao, mulai hari ini, dan seterusnya, sayang, Sheng Eiguo, tidak punya anak sepertimu. Keluar dari keluarga. Kamu sudah bangun. Apa yang kau inginkah? Lepaskan aku. Nyonya. Tidakkah kamu suka menonton tiang penopangku di bawah orang lain? Lalu, siapa sebenarnya yang membunuh Yanxin? Itu ayahku. Ayahku tahu bahwa Yanxin telah melahirkan seorang putra. Dia takut mereka, ibu dan anak, akan menghalangi jalanku. Aku jelas memohon padanya. Aku bahkan menyerah. Identitas tuan muda keluarga Shen. Aku bisa saja bersembunyi di luar negeri. Aku hanya ingin Yanxin hidup. Kau jelas tidak mengenal Yanxin. Kenapa kau begitu baik padanya? Siapa bilang aku tidak mengenalnya? Yanxin menyelamatkan hidupku saat itu. Tidak mungkin, bagaimana aku tidak mengingat ini? Aku sudah mengatakan apa yang perlu dikatakan. Sekarang giliranmu. Siapa kamu? Apa hubunganmu dengan Yanxin? Bagaimana kamu tahu urusan Yanxin? Aku hanya bertanya karena penasaran. Yan Ruoxu. Kamu berbohong. Saat kamu berbohong, kamu sama sekali tidak berani menatap mataku. Tuan muda, sesuatu yang buruk telah terjadi. Tuan muda tertua mengamuk dan menikam Tuan muda Xiaoman. The Sekarang film was aku dijebak. translated Reputasiku and hancur. narrated by Dan M. kalian Media. semua bergegas. Memutuskan hubungan denganku. Dan kamu, Muzuzu. Apa yang kau katakan dulu tentang bersikap patut? Selalu berada di belakang. Dan bersumpah tidak akan menikah dengan siapapun, kecuali aku dalam hidup ini. Sekarang kau terus bicara tentang perceraian. Sheng Eiguo, karena kau tidak akan memberiku jalan keluar. Maka aku akan mengambil cucu kesayanganmu. Dan melompat dari sini. Aku akan membiarkanmu merasakan kepahitan tanpa keturunan. Lepaskan Ku Xiaoman. Gucheng, Ayah, pergi. Sebenarnya ada apa dengannya? Nyonya, Tuan Muda Gu sepertinya telah meminum obat semacam itu. Obat apa? Jenis yang meningkatkan kenikmatan antara pria dan wanita. Dia ternyata bertahan sampai sekarang. Aku mengerti. Sebenarnya sangat mudah untuk menangkal obat ini. Hanya saja aku harus merepotkanmu, Nyonya muda, untuk membantu. Aku paham. Kalian turun dulu. Shintu, kemari bantu aku. Yan Ruoxu. Jangan khawatir, aku akan segera datang membantumu. Yan Ruoxu. Mengapa? Kamu jelas bisa saja langsung menyuntikku dengan penawar. Aku hanya suka melihatmu terjebak seperti ini.
mudaku, kau sebaiknya sadar di kolam renang malam ini. Nyonya, Kakak Tian Jiao. Bagaimana jika api itu tidak membunuhnya, dan dia diselamatkan? bawa racunnya. Jangan khawatir, dengan racun ini, bahkan dewa tidak bisa menyelamatkannya. Begitulah akhirnya. Mengaku jujur, bagaimana tepatnya kau menipu semua orang dan mengalihkan kesalahan pada Gu Cheng. Aku sengaja mengungkapkannya padanya. Lokasi Yanxie, anjing penjilat ini dengan bersemangat pergi menyelamatkannya. Itu membuatku bahkan tidak perlu menggunakan kambing hitam. Sheng Tianjiao, Jangan Nyonya, dia juga melakukan banyak hal lain. Semua perlu diverifikasi satu persatu. Dia tidak boleh mati sekarang. kalau begitu ikat dia dan awasi baik-baik. Setelah interogasi selesai, aku tidak ingin melihatnya hidup. Ya, The film was Jen Roxu. translated and narrated Jangan by berpikir kau M-Media. bisa membunuhku lalu menyalahkan Gu Chen. Kau bisa mendapatkan keluarga She. Aku beritahu kau, Gu Chen mencintai orang lain. Dia tidak akan memberimu sepeser pun. Hampir sampai. Terima kasih, kakak. Sudah menyelamatkanku. Aku pasti akan membalas budimu. Yanxie saat kecil. Di masa depan. Tidak apa-apa. Lain kali, jangan bermain di kolam saat tidak ada orang di sekitar. Kakak, siapa namamu? Yanxin, putri sulung keluarga Yan. Kakak, kamu tidak perlu menyelamatkanku kali ini. Aku bisa melindungi diri sendiri. Tapi aku masih sangat merindukanmu. Yanxie, Tuan muda, kemana saja kau? Aku sudah mencarimu sejak lama dan tidak menemukanmu. ada apa? Tuan muda Xiaoman baru saja kabur. Ayas, ayah. Ayas, aku takut. Xiaoman, jangan takut. Ayah akan membawamu ke dokter. Tuan muda, satu-satunya sopir di rumah pergi mengantar tamu. Belum kembali. Villa ini terletak di daerah terpencil. Aku baru saja mencoba. Aku sama sekali tidak bisa mendapatkan taksi. Apa yang harus kita lakukan? Ikuti aku. Yan Ruoxu. Gu Cheng, apa kau sakit? Keluar. Yan Ruoxu, tolong. Selamatkan putraku. Selamatkan Xiaoman. Aku akan menjanjikan apapun yang kamu katakan. Suster, suster. Di sini, di sini. Cepat, selamatkan dia. Bagaimana keadaan anak itu? Apa dia baik-baik saja? Tentang apa yang terjadi malam ini? Aku salah paham padamu. Aku pikir kau membunuh Yanxin. Itu sebabnya aku begitu jahat padamu. Aku minta maaf. Seperti yang diharapkan dari nona kupu-kupu merah. Lebih baik membunuh orang yang salah daripada melepaskan siapapun yang menyakiti Yanxin. Katakan padaku, apa hubunganmu dengan Yanxin? Aku, Yanxin, dan aku hanya teman. Pembohong. Yanxin kesepian sejak kecil. Dia sama sekali tidak punya teman. Siapa sebenarnya kamu? Siapa di antara kalian keluarga Gu Xiaoman? Pergi ke meja depan dan bantu dia mendaftar untuk dirawat. Ya, aku akan pergi sekarang. Yan Ruoxu, kamu masih belum menjawab pertanyaan yang kutanyakan padamu sebelumnya. Juzu, aku tahu kau akan datang menyelamatkanku. Saat kita menikah, kau berjanji dengan sungguh-sungguh, keluargamu kita, ingin aku menjadi istri Tuan Xiang, tapi kau sekarang, bahkan tidak bisa mengalahkan anak angkat yang tidak berguna. Bagaimana aku masih bisa percaya padamu? Istriku, percayalah padaku sekali lagi. Aku kenal seseorang. Selama dia ada, Gu Cheng tidak akan pernah mewarisi bisnis keluarga. Demi anak kita, aku akan percaya padamu sekali lagi. Halo, Nyonya, periksa informasi pribadi anak itu, dan isi alamat rumah. 15 Agustus tahun 2020, bukankah itu hari aku melahirkan? Mungkinkah anakku tidak meninggal? Ibu, Yanxin, nomor ID-nya persis sama. Benar saja, Xiaoman adalah putra kandungku. Terima kasih untuk malam ini, karena telah menyelamatkan putraku. Aku. Xiaoman jelas putra Yanxin. Kenapa kau mencuri tempatnya? Mengaku sebagai ayah Xiaoman. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Sebenarnya, Xiaoman adalah putraku dengan Yanxin. Aku sudah melakukan tes paternitas.
Apa kamu mau melihatnya? Nona muda, bawahan saya sudah menyelidiki. Gucheng, dia tidak berbohong. Tes paternitas ini nyata. Xiaoman adalah putra Gucheng dan Yanxin. Mustahil. Aku bahkan tidak bertemu Gucheng waktu itu. Mungkinkah malam itu? Yanxin, kamu ingat ini. Kali ini, kamu yang berinisiatif memprovokasiku. Malam itu ternyata The bersamanya. film was translated and Nona muda, narrated setelah by penyelidikan, M-Media. Xiaoman menderita jenis leukemia yang sangat langka. Gucheng telah menggunakan berbagai cara untuk membeli obat untuk perawatan Xiaoman. Bukankah Gucheng itu anak haram Xiang Aigul? Bagaimana mungkin dia kekurangan uang? Sejak Yanxin dibunuh oleh keluarga Sheng, Gucheng tidak lagi ingin berhubungan dengan keluarga Sheng. Selama bertahun-tahun, dia belum menghabiskan satu sen pun uang keluarga Sheng. Pantas saja aku melihatnya seperti itu di kelab malam sebelumnya. Ternyata selama ini aku salah paham padanya. Xiaoman, kamu menderita selama bertahun-tahun ini. Sekarang ibu kembali. Dengan ibu di sini, tidak ada yang berani mengganggumu. Apa yang kau lihat? Apa kau tidak tahu cara mengantai? Maaf, putraku baru saja lolos dari bahaya. Kondisinya masih cukup serius. Apa menurutmu, kamu bisa membiarkanku memotong antrean? Putraku benar-benar butuh ahli untuk memeriksanya. Janji temu dengan ahli senior ini. Saya harus mengeluarkan 800 yuan baru bisa ikut antre. Jika kau mau, kau bisa mendapatkannya jika membayar. Tapi sekarang, saya hanya punya 500 yuan. Jika tidak punya uang, penyakit apa yang kau periksakan? Aku sarankan kau, sebaiknya cepat pulang dan kuburkan putramu. Kau bahkan tidak bisa mengeluarkan 800 yuan. Kenapa kau tidak menjual dirimu saja? Dengar baik-baik. Selama ada yang bisa memberiku 800 yuan, janji temu dengan ahli senior ini, aku bisa memberikannya. Kakak, aku mau itu. Aku tawarkan 1000. Berikan padaku, aku akan bayar 1.300. Kami akan tawarkan 100 juta untuk membeli janji temu Anda. Jual atau tidak? Maksudmu apa? Orang-orang yang datang ke sini untuk janji temu, mana ada yang tidak sakit parah? Kamu memanfaatkan uang penyelamat hidup mereka, dan kamu masih begitu bangga. Kamu tidak takut umurmu pendek? Tidak, maksudmu apa? Aku juga mengeluarkan uang untuk membeli janji temu ini. Aku juga. Kamu sebenarnya calo. Kamu calo tiket. Aku bukan. Kamu sudah mendaftar begitu banyak janji temu ahli senior. Sepertinya kamu cukup sakit. Apa kamu perlu aku membawamu berobat? Tidak, tidak, tidak. Bos, aku salah. Tolong ampuni aku. Kamu baru saja mengutuknya. Minta maaf padanya. Aku tidak memaki dia. Aku hanya bertanya padanya, apakah dia mau. Minta maaf pada suamiku. Maaf, aku salah. Tolong biarkan aku pergi. Apakah kamu sudah tenang? Mari kita temui dokter dulu. Anak itu penting. Mengalir. Baiklah, mengerti. Dekan, apakah Anda keberatan dengan penanganan saya terhadap masalah ini? Tidak ada keberatan. Dekan rumah sakit Tongsuan. Nyonya kupu-kupu merah ini adalah pendiri rumah sakit kita. Semuanya terserah padamu, Nona muda. Seseorang. Cepat, keluarkan orang ini dari sini. Jangan biarkan dia masuk rumah sakit lagi di masa depan. Janji temu macam apa yang bisa dijual 800? Ini janji temu keajaiban 800. Bisakah itu menghidupkan kembali orang mati? Atau bisakah itu membuat orang menumbuhkan kaki tambahan? Dekan, jika Anda tidak mau melakukannya, katakan saja. Red Butterfly tidak menerima sampah. Ini pengawasan bawahan yang buruk. Aku akan segera mengubahnya. Ubah segera. Bagaimana biaya pendaftaran bisa melebihi 20? Cepat suruh mereka menurunkannya. Cepat kembalikan uang yang seharusnya dikembalikan. Jangan mempermalukanku lagi. Bolehkah saya bertanya, apakah Nona muda punya instruksi lain? Ini laporan patologi putra saya. Carikan saya tim ahli terbaik. Atur operasinya secepat mungkin. Jika tidak, Anda bisa pergi ke alam baka untuk melapor. Yan Ruoxui. Kenapa kamu begitu baik padaku? Kamu suamiku, Xiaoman putraku. Jika aku tidak baik padamu, pada siapa aku harus baik? Atau apakah Tuan Muda Gu punya sedikit kebiasaan khusus? Dan hanya suka melihatku baik pada orang lain. Jangan menggodaku. Bagaimanapun, aku tidak akan menyukaimu. Kalau begitu aku sangat penasaran. Wanita seperti apa yang disukai Tuan Muda Gu? Bagaimanapun, aku tidak akan menyukai orang sepertimu. Mendominasi dan memaksa. Dan wanita jahat yang tidak masuk akal. The film was translated and narrated Gu Chen, by M-Media. jangan berpikir hanya karena kita di rumah sakit. Aku tidak akan berani memaksamu. Guru kelas Xiaoman, Su Xian. Tuan Gu, aku akhirnya menemukanmu. Aku dengar Xiaoman sakit.
Aku datang ke rumah sakit khusus untuk menemuinya. Guru Su, Anda sudah bekerja keras. Xiaoman saat ini sedang diinfus. Boleh aku bertanya siapa orang di sebelahmu ini? Ini temanku. Aku Ibu Xiaoman. Nama belakangku Yan. Kami belum menikah. Tolong jangan bicara sembarangan, nona muda. Guru Su, biar saya antar Anda menemui Xiaoman. Xiaoman akan sangat senang melihat Anda. Nyonya, kenapa kamu tidak memberitahu Gu Chen identitas aslimu? Jika dia tahu identitas aslimu, tidak akan ada wanita lain di sekitarnya. Apa kamu tidak dengar apa yang dia katakan? Dia punya seseorang yang dia sukai. Kenapa aku harus pergi dan mengundang penghinaan? Menggunakan identitas ibu kandung Xiaoman untuk mengikatnya. Bukankah itu mengundang penghinaan? Tapi kamu jelas punya perasaan pada Tuan Muda Gu. Satu kata lagi dan gajimu akan kupotong. Ya, Xiaoman ada di dalam. Kakak Chen, aku tidak datang untuk menemui Xiaoman. Guru Su adalah teladan bagi orang lain. Tolong jaga ucapan dan tindakan Anda. Tapi kamu dan aku pernah bertunangan. Jika bukan karena campur tangan Yan Ruopsu, aku seharusnya menjadi istri yang seharusnya kamu nikahi. Jika Anda tidak datang untuk menemui Xiaoman, maka silakan pergi. Kakak Chen, tolong jangan tolak aku. Ya, aku sungguh menyukaimu. Lepaskan. Bisakah kamu mempertimbangkan hubungan kita saat tumbuh bersama? Kumohon jangan menikahi Yan Ruopsu. Ya, apa yang bisa diberikan kupu-kupu merah padamu, keluarga Sukami juga bisa memberikannya padamu. Wanita jahat, kamu tidak boleh menyentuh ayahku. Dasar bocah nakal, beraninya kau mendorongku. Bagaimana jika aku mendorongmu? Di siang bolong, pertama menggoda suamiku, lalu memarahi putraku. Apa kamu pikir aku sudah mati? Kakak Roxwell, kamu akhirnya di sini. Anak baik, Xiaoman. Aku sedang berdiskusi dengan dekan. Bagaimana cara mengobati penyakitmu? Aku adalah guru Xiaoman. Wajar jika seorang guru peduli pada muridnya. Apa hubungannya denganmu? Seorang ibu tiri tidak sah. Di depan semua orang, kamu pertama menggoda pria beristri dengan pelukan. Lalu memarahi putraku. Kamu pikir kamu siapa? Kamu bahkan berani memprovokasi aku di depan begitu banyak orang. Kamu yang bermargasu, tidakkah kamu lihat ini wilayah siapa? Kau, apa yang ingin kau lakukan? Sekarang ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Lagi pula, Kak Cheng ada di sini. Dia tidak akan membiarkanmu menggangguku. Benarkah? Kalau begitu aku harus mencobanya. Yan Ruopsu. Apa? Melihatku menyentuh wanitamu. Apakah kamu merasa tidak nyaman? Xiaoman masih anak-anak. Dia tidak bisa menonton hal-hal berdarah dan kekerasan seperti ini. Mari kita ke bangsal dulu. Mari kita diskusikan rencana perawatan Xiaoman. Bagaimana kamu bisa melihatku memindahkan adikmu yang cantik? Kamu tidak tahan. Yan Ruopsu, ini rumah sakit. Jangan keterlaluan. Bantu aku mengantar Guru Su kembali. Terima kasih atas kerja kerasmu. Lihat itu. Ini perlakuan istri sah. Wanita sepertimu datang saat dipanggil, mainan yang dibuang saat tidak dibutuhkan lagi. Cheng kami tidak akan peduli padamu. Yan Ruopsu, kau sudah keterlaluan. Kamu sudah meningkat, berani memukulku sekarang. Yan Ruopsu, Kak Cheng harus melihat wajah kejammu sekarang. Biarkan dia tahu, wanita gila macam apa yang berbaring di sebelahnya setiap hari di belakangnya. Sepertinya ada perkelahian di sini. Kelihatannya cukup serius. Istri sah memukul selingkuhan, belum pernah lihat. Yan Ruopsu, biar ku katakan padamu, meskipun Kak Cheng tidak menyukaiku, dia pasti tidak akan jatuh cinta padamu. Si mania kekerasan bermuka dua seperti ini, kekasih Kak Cheng, adalah wanita lembut dan berbudi luhur dari keluarga terhormat. Tapi kamu, dalam hidup ini, tidak akan pernah bisa menggantikan posisinya di hati kakak. Benarkah? Yan Ruopsu, lepaskan. Kak Cheng, tolong. Wanita ini ingin membunuhku. Gu Cheng, apakah kamu kecanduan bermain pahlawan penyelamat kecantikan? Yan Ruopsu, berapa usiamu? Kenapa kamu masih memperebutkan perhatian seperti anak kecil? Kak Cheng, lihat dia. Dia mencakar wajahku. Memang cukup serius. Kenapa kamu menggunakan begitu banyak tenaga? Lihat, beberapa manikur baru merusak. Jika kamu terus bertengkar seperti ini, tanganmu akan terluka. Apa yang akan kita lakukan nanti? Bukankah kamu suka berakting? Aku sangat kooperatif denganmu. Kamu terlihat terkejut. Nona Su, Anda merusak manikur istri saya.
Saya akan meminta seseorang mengirimkan tagihannya nanti. Mohon dibayar. Biaya penderitaan mental istri saya. Dan biaya untuk memperbaiki manikurnya. Tapi dia menyakitiku. Wajahku cacat. Guchan, kita adalah kekasih masa kecil. Kita sudah saling kenal begitu lama. Kenapa kau selalu membantu orang luar? Yan Ruoksu adalah tunanganku. Dan juga istriku. Kalau aku tidak membantunya, siapa yang harus kubantu kamu? Nona Su, saya sarankan Anda. Sebaiknya Anda dengan jujur mentransfer kompensasinya ke kartu istri saya. Kalau tidak, tunggu saja tim hukum saya untuk menuntut Anda atas cedera yang disengaja. Jiao, aku bisa membantumu mendapatkan Kak Chen. Tapi aku punya permintaan. Aku ingin Yan Ruoksu mati. Dia melindungiku begitu banyak barusan. Apakah itu berarti dia juga tidak sepenuhnya tanpa perasaan padaku? Kalau begitu, kenapa tidak memberitahunya yang sebenarnya? Gu Cheng, sebenarnya aku adalah... Pertunjukannya sudah selesai. Jika sudah selesai, cepat lepaskan. Aku tidak suka menyentuh wanita lain. Apa maksudmu? Yan Ruoksu, kamu adalah tunanganku. Apakah perlu mengusir semua wanita cantik di sekitarku? Kamu melakukannya dengan sangat baik barusan. Jadi, kamu hanya menggunakanku untuk mengusir Susihan. Dan bukan karena kamu menyukaiku. Yan Ruoksu, karena kita sudah bertunangan, maka kita adalah mitra. Di depan umum, aku akan memperhatikan emosi dan perasaanmu. Tapi jangan lupa, hanya ada keuntungan di antara kita. Tidak ada perasaan yang terlibat. Jangan berfantasi, nona muda, tentang hal-hal yang tidak bisa kau miliki itu. Jika bukan karena Xiaoman membutuhkan ibu yang berkualitas dan keluarga ibu yang kuat, aku tidak akan pernah menyetujui pernikahan ini denganmu. Jadi, rencanamu sebelumnya tentang kasih sayang mendalam dan balas dendam. Bukankah kamu juga berakting? Berakting juga. Tuan muda, informasi Yan Ruoksu sudah ditemukan. Pernikahannya dengan keluarga Sheng punya rencana lain. Berhenti berpura-pura, kepala pelayan baru saja mengirim ini padaku. Katakan padaku, apa ini? Dari mana kamu tahu tentang ini? Menjatuhkan keluarga Sheng hanya satu bagian dari rencanamu. Rencana aslimu adalah mencaplok semua kelompok besar di seluruh Beicheng untuk membalas Yanxin. Hanya alasan untuk mendekatiku. Karena aku adalah pewaris asli keluarga Sheng. Tidak, aku tidak tahu awalnya bahwa kamu adalah ayah Xiaoman. Itu sebabnya aku ingin membalas dendam padamu. Sekarang aku tahu, aku akan menikahimu. Aku ingin kamu dan Xiaoman bahagia. Kamu hanya tidak percaya bahwa aku adalah ibu Xiaoman. Nona, anggur ini kandungan alkoholnya tinggi. Kamu tidak bisa minum terlalu banyak. Berhenti bicara omong kosong, bawa anggurnya. Apakah itu dia? Coba lihat cepat foto dari Tuan Muda Sheng. Wanita ini cantik kecil, mainlah dengan orang tua ini. Pergi. Adik kecil harum sekali. Tidak berlebihan kan kalau minta cium dan kecup. Bukan berarti kami saudara kejam. Dari mana datangnya dua orang bodoh ini? Kotor, licik, dan lemah tak berdaya. Apakah kualitas penculik zaman sekarang seburuk ini? Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Lepaskan aku sekarang. Dan masih ada kesempatan untuk hidup. Jangan sampai kau bahkan tidak tahu bagaimana kau mati. Karena kau begitu ingin dipukuli. Kalau begitu nenek ini akan bermain denganmu. Dari mana datangnya anak bodoh ini? Berani merusak waktu senangku. Kamu mau berkelahi? Siapa yang memberimu nyali untuk bertindak liar di wilayahku? Kami adalah orang-orang Tuan Muda Sheng. Jika kamu memukul kami, kamu memukul wajah Tuan Muda Sheng. Kakak, kenapa kau kembali? Bukankah kau di luar negeri? Chen Nanxi, kakak angkat Yan Ruoksu. Aku dengar adik angkatmu diganggu. Tentu saja, aku harus kembali untuk membantumu membersihkan sampah ini. Apa itu Sheng Tianjiao? Ruoksue keluarga kami adalah nona muda kupu-kupu merah. Jangan sebut-sebut Sheng Tianjiao. Bahkan jika orang tua keluarga Shengmu datang, dia harus berlutut dan meminta maaf. Apalagi kalian. Tangan mana yang mereka gunakan untuk menyentuhmu barusan? Kiri atau kanan? Sudah berapa kali kakak memberitahumu? Kau tidak perlu membelaku. Aku bisa melakukannya sendiri. Semuanya dimulai dari awal lagi. Kamu masih mau membela Sheng Tianjiao, si tidak tahu terima kasih itu. Aku hanya ingin menghukumnya sendiri. Baiklah. Selama kau membunuh Yan Ruoksue, kartu hitam 100 juta ini milikmu. Berani mengganggu Ruoksue keluarga kami. Hari ini, Tuan Muda ini akan memberitahumu. Apa artinya tidak pernah kembali setelah kamu datang? Ruoksue, hati-hati. Kakak. Kakak. Shen Nanxing. Jangan tertidur. Operasi akan segera diatur.
Bertahanlah, jangan tertidur. Tuhan memberkati. Tidak boleh terjadi apa-apa. Ayah, kenapa kakak Roxu tidak pulang bersama kita? Dia bukan orang baik. Kita akan menjauh darinya di masa depan. Tapi kakak Roxu memberi Xiaoman hadiah hari ini. Xiaoman sangat menyukainya. Xiaoman, bukankah ayah sudah memberitahumu? Kita tidak boleh menerima barang dari orang asing. Tapi kakak Roxu bilang ini album foto ibu. Xiaoman harus menerimanya. Album foto Yanxin. Bagaimana bisa ada di tangan Yan Ruoxu? Xiaoman, saat dia memberimu album foto itu, apakah dia mengatakan sesuatu? Kakak Roxu bilang, dengan foto-foto ini menemani Xiaoman. Saat Xiaoman dioperasi, tidak akan takut. Album foto yang dulu aku mohon-mohon kepada kedua tetua, keluarga yang dengan segala cara, ternyata ada di tangannya. Untuk mendapatkan album foto ini, dia pasti membayar mahal. Tapi dia hanya ingin menggunakan keluarga Xin untuk mencapai tujuannya. Mengapa dia begitu baik padaku dan Xiaoman? Mungkinkah aku telah menyalahinya? Apakah dia benar-benar ingin hidup baik denganku? Cheng, aku baru saja di rumah sakit, dan aku melihat tunanganmu. Dia juga memeluk seorang pria. Kakak, kau sudah bangun. Bagaimana? Apakah lukanya baik-baik saja? Jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Tahukah kau? Dokter bilang belati itu hanya 1 sentimeter dari jantungmu. Jika sesuatu terjadi, bagaimana aku akan menjelaskannya pada ibu angkat? Bukankah itu untuk melindungimu? Baiklah. Salahku membuat Roxu kita marah. Maaf. Yan Ruoxu. Ikut aku. Gu Cheng, ini rumah sakit, bukan rumahmu. The film was translated and narrated by M Media. Yan Ruoxu. Aku tadi berpikir, jika aku salah menuduhmu. Berpikir jika kau tulus padaku dan Xiaoman, maka kita akan mulai sebagai teman dulu. Tapi bagaimana denganmu? Kau di rumah sakit dengan pria asing. Dan terang-terangan bermesraan dengannya. Siapa dia? Apakah dia pria muda yang diam-diam kau simpan? Diam, kau tidak boleh menghina Shen Nangsing seperti itu. Dia kakakku. Dia bermarga Shen dan kau bermarga Yan. Saudara macam apa itu? Atau kau bilang, kau suka mencari saudara di mana-mana? Begitukah? Karena kau tidak suka, aku memanggilmu kakak. Dan suka pria kuat seperti saudara. Di mana dia menciummu barusan, aku juga ingin menciummu. Ada apa denganmu? Menjauhlah dariku. Yan Ruoxu, kau bersumpah dengan sungguh-sungguh sebelumnya bahwa kau akan baik padaku dan Xiaoman. Sekarang kau memukulku demi pria asing. Apakah cintamu begitu murahan? Aku bilang Shen Nangsing adalah orang yang sangat penting bagiku. Bisakah kau berhenti membuat masalah di sini? Yan Ruoxu, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah kau tulus padaku dan Xiaoman? Lepaskan aku, dasar wanita jahat. Apa yang kau lakukan di sini lagi? Bukankah kau akan menemani saudara baikmu di rumah sakit? Bukankah kau bertanya tentang perasaanku padamu? Kalau begitu aku akan menjawabmu dengan tindakan. Yan Ruoxu, kau memaksa. Bukankah Tuan Muda Go sangat penasaran? Yan Ruoxu, dasar bajingan. Yan Ruoxu bersama Gu Cheng menuju ke garasi bawah tanah. Aku sudah mengirimkan lokasinya padamu. Sekarang cari alasan untuk memancing Gucek menjauh dariku. Dia tahu orang-orangku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa jika dia ada di sekitar. Dia dan Yan Ruoxu ada di garasi bawah tanah, melakukan hal semacam itu. Bagaimana kau berharap aku memisahkan mereka? Suzihan, kau hanya mendapatkan sesuatu jika kau memberikan sesuatu. Jika kau ingin menjadi nyonya muda kedua keluarga Sheng kita, kau harus menunjukkan ketulusanmu. Jika tidak, aku akan menyebarkan berita bahwa kau meracuni Gu Xiaoman, menyebabkannya sakit parah, dan menghancurkan reputasimu. Jangan, aku akan melakukannya. Kumohon jangan lepaskan. Lepaskan aku. Ini di dalam mobil. Orang akan melihat kita. Halo, apakah Anda suami Nyonya Shu Zihan?
Dia baru saja mengalami kecelakaan mobil dan sedang diselamatkan di rumah sakit kami. Mohon segera datang. Bukankah aku istrimu? Kau berubah begitu cepat. Mereka pasti salah paham. Aku harus ke rumah sakit untuk melihat. Saat aku baru saja menciummu, kau berpura-pura menjadi pria yang suci dan gagah berani. Satu panggilan telepon dari Susihan, dan kau langsung pergi. Gao Jiang, apa maksudmu dengan ini? Yan Ruoxui, ini masalah hidup dan mati. Aku harus ke rumah sakit untuk menandatangani. Apakah dia tidak punya keluarga atau teman? Sampai giliranmu yang menandatangani. Kau bahkan bisa percaya omong kosongnya. Tapi kau tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Aku percaya padamu. Tunggu aku kembali. Jebakan madu. Terima kasih sudah menelepon suamiku. Aku menghargai bantuanmu. Tidak masalah. Ini yang seharusnya kulakukan. Hanya saja aku mendengar suara wanita di ujung telepon barusan. Suamimu tidak selingkuh, kan? Aku tahu dia punya wanita lain di hatinya. Tapi kami adalah suami istri. Dan tidak mudah untuk sampai ke titik ini. Saat dia datang nanti, bisakah kau membantuku membuatnya terdengar lebih serius? Baiklah, jangan khawatir. Aku pasti akan membantumu. Yan Ruoxu, jadi kenapa kalau Gu Cheng bertunangan denganmu? Saat dia mendengar sesuatu terjadi padaku, bukankah dia yang pertama datang dan merawatku? Malam ini, kau bisa menunggu untuk tidur sendirian saja. Susihan, ada apa? Apakah Anda suami Nona Su? Kenapa baru datang sekarang? Nona Su baru saja mengalami kecelakaan mobil dan hampir meninggal karena pendarahan hebat. Dia bukan istriku. Kami tidak punya hubungan pernikahan. Nona perawat, tolong jangan ikut campur. Tapi Nona Su, barusan jelas. Hati-hati. Kak Cheng, aku sangat kesakitan. Di mana dokternya? Cepat panggil dokter. Baiklah, dia akhirnya pergi. Aku hampir membiarkan Kak Cheng mengetahui bahwa aku mengarang cerita tentangnya. Bagaimana kau mendapat luka ini? Apakah pengemudi tabrak lari sudah ditemukan? Tidak, mobil itu melaju setelah menabrakku. Bangun lagi. Bangun lagi di rumah sakit. Dokter bilang itu serius. Butuh operasi. Kak Cheng, aku benar-benar takut. Aku takut sisa hidupku tidak akan bisa berjalan. Nona Su, bicara saja. Jangan sentuh aku. Kak Cheng, sakit. Kakak. Karena kau baik-baik saja. Kalau begitu aku pergi dulu. Tidak bisa membiarkannya kembali ke sisi Yan Ruoxu side. Seseorang menungguku di bawah. Kak Cheng, demi kakekku yang menyelamatkanmu, aku mohon kau tinggal dan menemaniku. Boleh tidak? Satu malam saja juga tidak apa-apa. Susihan, lepaskan. Jangan buat aku mengatakannya untuk kedua kalinya. Gu Chen, kenapa kau memperlakukanku seperti ini? Aku jelas sangat mencintaimu. Mengapa kau di sini? Di mana Yan Ruoxu? Nyonya telah dikulit. Apa yang masih kau lakukan berdiri di sana? Cepat panggil polisi untuk mencarinya. Kak Cheng, Keluar. 10 menit lalu. apakah Xiaoman sudah tidur? Ingat untuk membacakan cerita pengantar tidur untuknya. Jangan khawatir, Nyonya. Bawahan ini menjaga Tuan Muda Xiaoman. Semuanya baik-baik saja. Nona muda, ada apa? Bagaimana situasinya? Tadi malam aku jelas-jelas sedang menelepon di ruang bawah tanah rumah sakit. Sampah macam apa? Berani berkomplot melawan nona muda ini. Aku memberitahumu, ponselku ada pelacak lokasinya. Jika orang yang kutunggu datang, dan kau masih tidak melepaskanku, tidak ada satupun dari kalian yang akan lolos. Berhenti berteriak. Aku sudah memasang pengakau sinyan di sini. Apalagi ponsel. Bahkan jika Raja Langit datang, kau tidak akan bisa melarikan diri. Benar-benar kau, Sheng Tianjiao. Aku tahu itu. Kau tidak akan menyerah begitu saja. Alasan mencari nona muda kali ini adalah untuk membahas kesepakatan denganmu. Aku ingin kupu-kupu merah. Kupu-kupu merah. Tapi itu adalah organisasi di keluarga Yanku yang hanya diwariskan kepada wanita. Jika kau ingin mewarisinya, kecuali kau pergi ke Thailand dan mengubah gendermu dulu, lalu akui aku sebagai ibu baptismu. Hal macam apa yang sedang kau pikirkan? Apakah tidak ada pilihan ketiga? Misalnya, jika aku memaksamu menikah, kau hanya bisa menikah denganku karena kau hamil. Bagaimana kalau begitu? Maka aku bisa mendapatkan sidik jari untuk mengendalikan kupu-kupu merah. Sheng Tianjiao, jangan lupa. Kau adalah pria yang sudah menikah. Istrimu, Mu Susu, adalah putri sulung dari grup Mo. Jika kau mengkhianatinya, kau akan kehilangan grup Mo. Semua dukungan. Jadi kenapa? The film was translated and narrated by M Media. Kepala pelayan show,
Apa maksud semua ini? Menodongkan pistol padaku. Tidakkah kau takut Ge Chang akan tahu dan marah? Nyonya, tolong berbalik dan kembali ke kamarmu. Selama kamu patuh tidur dengan tuan muda, aku tidak akan menembak. Aku benar-benar tidak menyangka. Setelah sibuk mengurus Gu Cheng, kepala pelayan tua yang sudah lebih dari 10 tahun, ternyata adalah orangnya Sheng Tianjiao. Dulu, kau membantu Sheng Tianjiao membunuh Yan Xin, lalu menjebak Gu Cheng. Itu tahu, kan? Bagaimana kamu bisa tahu tentang masalah ini? Apakah tuan muda memberitahumu? Aku tidak hanya tahu itu. Aku juga tahu bahwa ini adalah villa yang diberikan Sheng Tianjiao kepada mantan istrinya, Villa Yan Xin. Kantor polisi hanya berjarak 3 km. Jadi kenapa? Ada pengacau sinyal di sini. Kamu tidak bisa menelepon dengan ponselmu. Tidak bisa menggunakan ponselku. Bukankah aku masih bisa menggunakan telepon di kamar? Meskipun ini saluran internal, selama kau menambahkan awalan nomor tertentu, itu bisa digunakan sebagai telepon biasa. Dan rangkaian nomor itu adalah ulang tahun mantan istri Sheng Tianjiao, Yan Xin. Aku benar, kan? Tidak mungkin. Villa ini jelas disegel setelah nyonya besar meninggal. Ini sudah disegel. Kecuali tuan muda. Sama sekali tidak ada orang luar di sini. Bagaimana kau bisa tahu hal-hal ini? Sebenarnya kau ini siapa? Shentu tidak perlu dicari. Aku di villa pinggiran kota yang terpencil. Jemput aku. Tujuh tahun sejak terakhir kita bertemu. Xiu Suowang, kau bahkan tidak mengenaliku. Dulu, kau bajingan yang mengikatku dan memasukkanku ke dalam mobil. Bukan begitu? Kau Yan Xin. Bukankah kau sudah mati? Kau hantu atau manusia? Apa aku hantu atau manusia? Tidak bisakah kau lihat dengan matamu sendiri? Bagaimana jika aku membunuhmu sekarang? Lalu menjebak Sheng Tianjiao. Kau pasti sangat akrab dengan rutinitas ini, kan? Begitulah caramu membunuh Yan Xin dulu. The film was Lalu menjebak Gu Cheng. and narrated Nona, by M. tolong Media. lepaskan aku. Aku juga dibutakan oleh keserakahan saat itu. Itu sebabnya aku berani menyerangmu. Kau murah hati. Xiu Suowang, kau mencari mati. Karena kau tahu kebenarannya. Maka hari ini, kau tidak mungkin bisa keluar dari pintu ini hidup-hidup. Pergi ke neraka, Yan Xin. Apakah Ruoksu baik-baik saja? Apa dia mati? Jangan takut, sekarang aman. Tidak ada yang akan berani menyakitimu lagi.